Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Saudara-saudaraku rahimakumullah, marilah kita terus bersyukur pada Allah dengan syukur yang banyak. Karena Allah telah banyak pula memberikan kita kenikmatan, terutama tentunya adalah nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, waktu, kehidupan yang masih diberikan pada kita hingga kita bisa berada di bulan Ramadan yang kita nanti-nantikan beberapa bulan sebelumnya. Dan alhamdulillah kita hari-hari ini akan tiba di penghujung Ramadan, ada di akhir bulan Ramadan. Saudaraku rahimakumullah, sungguh ada satu fenomena yang sangat berbeda, yang kemudian kalau kita bandingkan masa kini dengan masa-masa mula dulu, generasi Islam bermula, maka ada fenomena yang sangat berbeda, yaitu adalah bagaimana ketika mengakhiri Ramadan. Saudara-saudaraku rahimakumullah, hari-hari ini atau orang-orang saat ini atau muslim di era kekinian, di masa kini, kebanyakan ketika mengakhiri Ramadan maka mereka sudah mulai mereka terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang sifatnya dunia. Entah itu kemudian mereka menyiapkan untuk pergi ke kampung halaman atau mudik, atau menyiapkan belanjaan-belanjaan untuk nanti lebaran dan seterusnya. Itulah yang terjadi hari ini, sehingga kita temukan masjid-masjid, musola-musola kita mulai sepi, mulai ditinggalkan jamaahnya, dan mereka berpindah kemudian berkumpul, bergerombol di pasar, di mal. Walaupun barangkali di kondisi yang pandemi seperti sekarang ini, kita tidak bisa pungkiri kondisi atau fenomena berkerumun, bergerombol di tempat-tempat publik seperti pasar, mal, itu pun masih terjadi, dan cenderung barangkali agak lebih longgar dibandingkan dengan kalau kita lihat kemudian bagaimana penerapan prokes di tempat-tempat ibadah. Saudara-saudaraku rahimakumullah, lain hal dengan yang terjadi di masa-masa awal dulu, dan inilah seharusnya yang menjadi panduan buat kita, yang menjadi kemudian pedoman buat kita bagaimana kemudian kita mengisi atau mengakhiri Ramadan kita. Rasulullah SAW, beliau memberikan kita contoh ketika akan masuk Ashrul Awakhir, maka justru hampir seluruh kehidupan beliau itu beliau berada di masjid, yaitu dengan beriktikaf. Beliau beriktikaf di masjid, tinggal di masjid. Bahkan tidak hanya beliau kemudian mengajak istri-istri beliau, kemudian anak-anak beliau diajak semuanya, termasuk itu pun kemudian yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, orang-orang awal, orang-orang terbaik, generasi terbaik yang pernah ada di dunia ini. Jadi ketika mereka akan mengakhiri Ramadan, terutama adalah ketika mau masuk Ashrul Awakhir,
10 hari yang terakhir, bukannya kemudian mereka mengalihkan konsentrasi fokus dari ibadah, dari kemudian meramaikan masjid, dari mengisi berbagai macam amaliyah di masjid dan pindah ke tempat yang lain. Tidak seperti itu, justru kemudian mereka fokus di masjid. Lebih banyak waktu kemudian mereka habiskan di masjid dan mereka beriktikaf. Saudaraku rahimakumullah, di Al-Baqarah ayat 187 diantaranya kita temukan di situ, ya, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Inilah diantara yang dijadikan oleh para ulama dasar, ya, dalil tentang kemudian bagaimana itikaf itu, ya, disunahkan, ya. Itikaf itu kemudian dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tentunya tahu, ya, bahwa memang semua hal yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dasarnya adalah memang wahyu, dasarnya adalah karena ada bimbingan dari Allah, dan itulah tentunya pilihan terbaik, itulah tentunya sebagai bentuk aktivitas terbaik, kegiatan terbaik, amalan terbaik yang dilakukan, yang itu kalau kemudian kita contoh, kita tiru, kita pun tentunya berarti menjadi orang-orang yang terbaik, ya, kalau kita menirunya, ya. Jadi sekali lagi, ketika masuk Ashurul Awakhir, 10 hari terakhir, Rasulullah SAW itu selalu kemudian beriktikaf, ya. Dan dalam banyak hadis kemudian beliau juga menyampaikan seperti itu, ya. Ketika masuk, ya, ketika idza Ashurul Awakhir, ketika tiba 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka hendaklah kalian beriktikaf. Dan itu beliau kemudian contohkan, lakukan. Bahkan di tahun terakhir beliau, ya, kemudian hidup, ya, menjelang wafat beliau sampai melakukannya sampai 20 hari untuk beriktikaf di masjid itu. Nah, jadi beriktikaf di masjid. Nah, kemudian apa di antara kemudian amaliyah ketika iktikaf itu? Tentunya banyak hal yang bisa dilakukan. Banyak berzikir, banyak kemudian melakukan sholat, banyak kemudian membaca Al-Quran, ya. Dan yang lebih lagi adalah kemudian menyongsong hadirnya atau adanya terjadinya Lailatul Qadar, ya. Menyongsong datangnya Lailatul Qadar, itulah yang kemudian benar-benar diusahakan, ya, ya, oleh Rasulullah SAW, para sahabat saat itu, ya. Karena tentunya yang lebih punya peluang besar untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah tentunya orang yang sudah mengikatkan diri dengan masjid. Terbayang kalau kemudian, ya, di siang harinya di 10 hari terakhir Ramadan itu masih banyak aktivitas yang dilakukan, ya. Tentu fisik kita itu akan terasa capek di malam harinya, ya. Walaupun kita mungkin siang harinya sempat istirahat sebentar, tapi kalau kita terlalu kemudian sibuk dengan urusan-urusan dunia di siang harinya, bekerja masih kemudian keras gitu kan, maka malam harinya tentunya kita akan terasa lemas, akan lemah, ya, sehingga kita nggak bisa menghidupkan malam. Padahal malam-malam di 10 hari terakhir itu luar biasa, lebih luar biasa dari kemudian malam-malam sebelumnya, ya. Tentu semua malam di malam Ramadan itu luar biasa, tapi di 10 hari terakhir itu kemudian luar biasa. Kenapa? Karena ada kemudian satu malam, ya, fihi lailatun, di dalamnya ada satu malam yang khairum min alfi syahr, yang nilai pahala kebaikan yang dilakukan di malam itu lebih baik, khairum min alfi syahr, lebih baik ketika orang itu melakukan amalan yang seperti itu serupa selama dalam kurun waktu 1000 bulan berturut-turut tanpa putus, ya. Yang itu kalau dikonversi adalah menjadi kurang lebih 83 tahun lamanya. Kebayang kita melakukan sebuah kebaikan, entah itu kemudian sholat, entah itu kemudian baca Quran, entah itu kemudian berzikir, apapun kemudian kebaikan-kebaikan dilakukan, itu kita kemudian mendapatkan nilai yang nilainya adalah seperti kita melakukan hal itu selama 83 tahun. Padahal belum tentu kemudian usia kita sampai 83 tahun. Baginda Rasulullah SAW saja kemudian beliau diwafatkan oleh Allah di usia 63 tahun. Dan beliau dalam sebuah hadis menyatakan bahwa, ya, umur umatku itu tidak lebih dari 60-70. Kalaupun ada yang lebih, paling sedikit. Tidak banyak yang kemudian lebih dari 60-70 tahun. Nah, maka kita punya peluang untuk, ya, memperpanjang nilai
amal kita, atau bahkan ya memanjangkan, melipat gandakan secara waktu amal kita, yaitu dengan apa? Dengan cara kita kemudian mengejar Lailatul Qadar sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka 10 hari terakhir beriktikaf, kemudian mengejar Lailatul Qadar, malam Qadar, malam ya penetapan ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan diantaranya ya, man qoma fi lailatul qadar, barang siapa yang berdiri untuk sholat di malam qadar itu ya, maka ya ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dia akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang pernah dilakukannya. Ya, ini adalah satu motivasi, tawaran yang luar biasa buat kita semuanya. Dan di hadis lain pun kemudian Rasulullah SAW juga seakan-akan memberikan kita itu apa ya, kehati-hatian, ya, hati-hati ya, jangan sampai kita terlewat. Karena kalau kita kelewat dari kebaikan malam qadar itu, maka kita nggak akan dapat nanti setelahnya seterusnya. Ya. Maka kita harus berusaha ya, di tahun ini semoga kita termasuk yang mendapatkan Lailatul Qadar ya. Dan di tahun ini mari kita maksimalkan 10 hari terakhir ini ya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan kemudian beritikaf, dengan mengisi ya waktu-waktu itikaf itu dengan berbagai macam amaliyah tentunya, dan menghindari hal-hal yang kesia-siaan ya, ngobrol, kemudian banyak ya melihat sesuatu dari gadget dan seterusnya yang kemudian kurang bermanfaat, yang tidak kemudian berisi untuk zikir pada Allah. Maka kita minimalis karena itu, kita tinggalkan itu, dan kita fokus betul-betul 10 hari terakhir itu kita maksimalkan betul. Bahkan kalau bisa kita ikatkan sepenuhnya waktu kita di masjid. Kalaupun tidak bisa ya kita atur sedemikian rupa, terutama malam-malamnya, karena Lailatul Qadar itu adanya di malam, bukan di siang hari. Ya. Semoga sekali lagi kita dimudahkan oleh Allah ya. Kita diberikan kemampuan, kekuatan, kesempatan di Ramadan 1442 Hijriah ini ya, kita termasuk yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.